Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dimudahkan Allah Ta'ala berkumpul bersama di sini Bapak Ibu dalam rangka mempelajari, mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ketika kita berkumpul bersama dalam rangka mempelajari hadis beliau ini menjadi dalil bukti cinta kita kepada beliau Bapak Ibu, dan mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat sebagai amal soleh yang sangat memberatkan timbangan kita pada hari kiamat nanti, dan kita bertawassul dengan amal soleh kita yaitu thalabul ilmi ini. Mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu kita masuk bab baru yaitu bab sholatul istisqa. Istisqa itu namanya minta hujan, ya. Dari kata as-suqya. As-suqya itu hujan. Nah, istisqa itu minta hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kondisi kemarau panjang Bapak Ibu, yang semua orang kesulitan minum, kesulitan makan, karena otomatis ketika tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada sayuran. Nggih. Nah, istisqa ini caranya macam-macam. Ada yang dilakukan dengan berjamaah, ya. Dengan berjamaah atau sendirian itu boleh, yaitu caranya melakukan sholat istisqa kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara pertama. Atau cara kedua Bapak Ibu, dengan sekedar doa ketika khutbah Jumat, tidak harus ada sholat istisqa, itu juga boleh, ya. Atau yang ketiga, semuanya boleh, langsung berdoa dengan doa istisqa. Setiap pribadi tanpa sholat istisqa, tanpa Jumatan, habis sholat 5 waktu berdoa, ketika sujud berdoa kepada Allah Ta'ala minta hujan, itu juga boleh. Jadi memang cara istisqa itu ada 3. Yang pertama pakai sholat dengan berjamaah ke tanah lapang, yang tata caranya seperti sholat id Bapak Ibu, itu yang paling afdol, ya. Tapi kalau tidak demikian, ketika khotib sedang berdoa di atas mimbar ketika Jumatan, itu juga demikian. Nah, di sini ada yang perlu saya sampaikan.
Jadi ketika khatib berdoa itu kan tidak disyariatkan angkat tangan Bapak Ibu. Khatib kecuali ketika istisqa. Nah, ketika sholat istisqa ini maka disyariatkan untuk angkat tangan. Adapun doa yang selain istisqa, apakah yang Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, ataukah Rabbana la tuzigh qulubana, atau Rabbana hablana min azwajina. Nah, doa-doa semua ini tidak disyariatkan angkat tangan. Justru yang disyariatkan adalah begini. Ya, ketika khutbah Jumat itu, matur nuwun, jazakallah khairan. Nggih. Itu Bapak Ibu, nggih. Kemudian cara yang ketiga adalah berdoa sendiri-sendiri tanpa melakukan sholat istisqa, tanpa Jumatan. Bagaimana doanya? Ya doa jenengan ketika bersujud, ketika sebelum salam, ya, ketika setiap habis sholat 5 waktu. Nah, itu tidak menjadi masalah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, istisqa itu adalah doa. Istisqa itu adalah doa. Dan doa ini merupakan sebab paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. Jadi doa ini merupakan sebab paling besar yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi hajat kita, memenuhi keinginan kita. Makanya jangan pernah panjenengan semua malas untuk berdoa. Saya bacakan di sini perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah, wa du'a'u min aqwal asbab. Doa merupakan sebab yang paling kuat. Falaisa syai'un anfa'u minhu. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat daripada doa. Famata ulhimal abdud du'a, ketika hamba itu diberi Allah ilham untuk berdoa, hasolatil ijabah, pasti ada pengkabulan. Pokoknya ketika hamba itu mau berdoa pasti dikabulkan. Cuma yang menjadi masalah kadang-kadang kita itu malas berdoa. Wa qad dallal aqlu wan naqlu, akal dan nakal yaitu dalil Quran maupun hadis. Jadi dalil akal maupun dalil Quran dan hadis, ya. Wa tajarubul umam, juga pengalaman umat manusia menunjukkan ala anna taqarruba ilallah, bahwa bertaqarrub kepada Allah, wa talaba mardatihi, mencari keridhaan Allah, wal birra wal ihsan ila khalqihi, juga berbuat baik kepada makhluk, ya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mencari ridha Allah Ta'ala, dan berbuat baik kepada makhluk, Bapak Ibu, min a'dhamil asbabil jalibati likulli khair, merupakan sebab sangat kuat untuk mendatangkan kebaikan. Nah, intinya begini, kalau kita itu ingin dimudahkan semua urusannya oleh Allah Ta'ala, Bapak Ibu, kita diberitakan taqarrub, mendekat kepada Allah Ta'ala lewat berdoa, lewat mengerjakan semua perintah, lewat menghindari semua yang dilarang. Di samping juga berbuat baik kepada makhluk. Misalnya ada orang tidak bisa makan, dikasih makan. Ada orang misalkan nggak bisa bayar cicilan, dibantu. Ada orang butuh pengobatan, dia obati. Ya, ini termasuk berbuat baik kepada makhluk. Nah, kembali kepada masalah doa, Bapak Ibu. Doa ini berbeda-beda pengaruhnya. Ya, ada yang langsung dikabulkan, ada yang tidak. Kenapa ada yang langsung dikabulkan? Kenapa ada yang tidak dikabulkan? Karena mungkin doanya itu lemah, Bapak Ibu. Kenapa kok lemah? Mungkin karena Allah tidak suka doanya. Kenapa Allah tidak suka? Karena doanya itu mungkin berlebihan, atau ketika berdoa itu tidak ada kekhusyuan, hatinya nggak hadir gitu kan.
Makanya Bapak Ibu, kenapa doa orang terzolimi kok dikabulkan sama Allah Ta'ala? Ada yang tahu? Doa orang terzolimi Bapak Ibu sangat dikabulkan Allah Ta'ala itu bukan karena dia dizoliminya, bukan, tetapi karena dia itu sudah tidak punya siapa-siapa. Yang dia punya cuma Allah Ta'ala, sehingga ketika dia berdoa itu betul-betul dari hati, Pak. Itulah yang menjadikan apa? Menjadikan doa orang terzolimi itu cepat sekali dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang loh, sampean ya sama-sama berdoa dalam kondisi sampean nyaman, duwe akeh, sehat ya. Dengan doa yang sama tapi sampean kepepet, sakit, butuh sekali kepada Allah Ta'ala. Sama ndak rasanya? Beda. Tapi ya masa kita berdoa itu nunggu kondisi sulit dulu ya kan. Makanya tetapi ya intinya doa itu yang menjadikan doa sangat dikabulkan Allah Ta'ala itu adalah perasaan kita sangat dekat, sangat butuh kepada Allah. Adapun ketika kita kondisi sehat, kondisi banyak uang, nggak butuh siapa-siapa, ya rasanya berdoa, berzikir itu ya ngambang, nggak ada rasanya gitu loh. Sehingga kayak abang-abang lah beda kalau ketika kita itu kondisinya kepepet, sangat butuh kepada Allah, nggak punya siapa-siapa lagi, kita hanya bergantung kepada Allah. Nah itu baru doanya terasa. Itulah yang menjadikan doa menjadi dikabulkan. Ya, atau kadang-kadang orang berdoa Pak, tapi nggak dikabulkan sama Allah. Kenapa? Karena ya dia berdoa tapi dia sendiri yang menghalangi datangnya pengkabulan doa. Gimana itu? Ya mungkin karena dia memakan yang haram, ya. Jadi makan barang-barang haram ini menjadikan doa itu ditolak sama Allah Ta'ala. Makanya disebutkan dalam Sahih Muslim Bapak Ibu ya, ini mengharuskan kita berhati-hati dalam setiap yang kita makan Bapak Ibu. Pada pekerjaan kita juga halal apa enggak, karena sangat berkaitan dengan doa dan ibadah kita. Kan disebutkan dalam Sahih Muslim itu orang yang safarnya panjang, yutilus safar, as'atha aghbar, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu ya. Ya muddu yadaihi ilas sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit begini. Ya, padahal dia ini angkat tangan ya, musafir, kemudian lagi wukuf di Arafah Pak, jemaah haji. Dia memanggil Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, merengek-rengek Pak, malah menangis-nangis. Kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Apalagi wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan tumbuh ini besar dari barang-barang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik, maka mana mungkin Allah mengabulkan doanya. Termasuk mana mungkin Allah menerima hajinya. Karena melakukan ketaatan Bapak Ibu kayak haji, nafkahnya, sedekah, yang digunakan sedekah itu kan harus barang yang halal. Nah kalau yang digunakan itu barang korupsi, dibuat sedekah, dibuat bangun masjid, ya percuma gitu. Ya, begitu. Ya, sekarang kita langsung masuk hadis pertama ya dari kitab Bulughul Maram bab salat istisqa. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama mutawadhi'an. Jadi ketika kita pergi Bapak Ibu keluar menuju sholat istisqa, itu tidak seperti kita keluar menuju Jumatan atau menuju sholat id ya. Kalau Jumatan dan sholat id kan kita diperintahkan memakai baju yang paling baik ya kan. Kebalikannya pada sholat istisqa. Nah ini menunjukkan bahwa istisqa itu tidak dilakukan di masjid. Meskipun boleh di masjid, tapi afdolnya di tanah
lapang. Kata Abdullah bin Abbas, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan penuh tawadhu. Tawadhu itu lawan takabur Bapak Ibu. Jadi menunjukkan kehinaan, menunjukkan kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mutabadzilan. Mutabadzilan itu tanpa pakai hias-hiasan, ya. Jadi enggak pakai wangi-wangian, tidak memakai baju yang paling bagus. Kalau perlu ya pakai baju yang sederhana, ya, mutabadzilan. Mutakhasyian. Mutakhasyian itu dengan penuh khusyuk. Nah, bentuk khusyuk itu ketika ngomong tidak keras, pelan, ya. Kemudian menutup mata. Maka tapi dalam sholat, Bapak Ibu, dalam sholat, para ulama mengatakan menutup mata ketika sholat itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena identik dengan ngantuk. Nah, tapi kalau memang dia menutup mata itu biar tambah khusyuk, ya tidak menjadi masalah. Pokoknya jangan harus ngantuk merem, nah, itu bahaya. Nggih. Nah, ini mutakhasyian ini dengan penuh khusyuk Bapak Ibu, nggih, penuh khusyuk. Nah, bentuk khusyuk itu adalah menghadirkan hati, kemudian apa? Suara pelan, kemudian memejamkan mata. Mutarossilan itu ketika berjalan pelan-pelan, ya. Berjalannya pelan-pelan. Mutadorrian itu berlebihan dalam minta, Pak. Jadi ketika minta kepada Allah itu sangat sungguh-sungguh, sangat berlebihan. Itu Nabi SAW. Fasalla rakaataini, kemudian beliau mengerjakan sholat 2 rakaat. Kama yusolli fil id, sebagaimana sholat dalam hari raya. Berarti sama persis. Rakaat pertama takbirnya 7 kali, rakaat kedua takbirnya 5 kali selain takbiratul intiqal. Bukan takbiratul ihram kedua kok. Ya. Nah, untuk yang rakaat pertama ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan 7 itu include dengan takbiratul ihram, ada yang mengatakan 7 itu selain takbiratul ihram. Ini khilaf di antara ulama. Wis monggo ndak apa-apa kejar 10 kali gitu aja. Nggih. Jadi ada yang mengatakan 7 itu masuk di situ takbiratul ihram, ada yang mengatakan 7 itu di luar takbiratul ihram. Tapi kalau yang kedua itu 5 tidak masuk di situ takbiratul intiqal. Apa takbiratul intiqal? Jadi takbir jenengan yang habis sujud naik Allahu Akbar. Nah itu loh, itu gak dihitung. Baru Allahu Akbar sampai 5 kali. Dan disunahkan angkat tangan. Begitu pula ketika sholat jenazah. Meskipun tidak apa-apa jenengan sing ngomong lambene tok. Nah, tapi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dalam riwayat Baihaqi itu Nabi angkat tangan, Pak, ketika bertakbir. Ya, meskipun boleh jenengan nggak pakai angkat tangan, cuma mulutnya Allahu Akbar, gitu. Tetapi saya lebih suka apa yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mau Nabi angkat tangan, gitu. Oke. Di sini siapa ya ketika takbir nggak angkat tangan? Kecuali takbiratul ihram. Sampean rib. Dalam ada juga nggih. Jenengan, oh nggih. Dalam surat jenazah. Pertama kali takbirnya ya ndak apa-apa, tapi yang afdol itu tetap angkat tangan. Nggih. Kemudian lam yakhtub khutbatakum hadhihi. Beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Berarti sholat istisqa itu ada khutbahnya Bapak Ibu. Persis seperti sholat id. Sholat dulu baru kemudian khutbah. Cuma di sini Abdullah bin Abbas mengatakan beliau berkhutbah, tapi tidak seperti khutbah kalian ini. Maksudnya apa? Ya intinya kan kalau khutbah yang lain kan memerintahkan orang, kan Nabi itu ketika Jumatan itu kan sampai
matanya merah ya kan, gebrak-gebrak seakan-akan beliau itu panglima perang kan begitu kan. Seperti Mundzirul Jaish. Mundzirul Jaish itu pemberi peringatan pasukan, hei awas di sana gitu kan. Jadi keras. Tapi kalau istisqa ini tidak. Kenapa? Beliau lebih pelan, lebih menunjukkan apa? Ketawaduan. Itu Bapak Ibu, itu yang dimaksud dengan perkataan Abdullah bin Abbas, tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini, tapi tetap berkhutbah. Kenapa saya tegaskan begini? Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa sholat istisqa itu tidak perlu khutbah. Bismillah. Oke. Pelajaran yang kita dapat Bapak Ibu dari hadis ini, pertama, ya sholat istisqa itu maksudnya adalah berdoa. Berdoa minta apa? Minta hujan. Dengan kondisi tadi yang disebutkan ya, sangat berlebihan ketika meminta hujan, sangat menunjukkan kerendahan. Makanya tidak pakai baju-baju mewah, tidak pakai hias-hiasan, tidak pakai wangi-wangian, tetapi mutabadzilan. Nabi itu keluarnya dengan baju yang badlah. Badlah itu ya baju sederhana sekali begitu. Okay? Kemudian penuh dengan kekhusyuan. Nah, kondisi seperti ini Bapak Ibu adalah kondisi yang menjadikan hujan itu segera turun. Kondisi yang menjadikan doa itu segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hujan pun segera turun. Dan inilah kondisi yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika keluar untuk sholat istisqa. Nah, para ulama Bapak Ibu mayoritas mengatakan bahwa sholat istisqa itu ya disyariatkan ya, karena dalilnya banyak ya. Loh, memang adakah ulama yang mengatakan sholat istisqa tidak disyariatkan? Ada Bapak Ibu, termasuk Imam Abu Hanifah ya. Jadi Imam Abu Hanifah ini ijtihad beliau untuk sholat istisqa itu tidak perlu sholat, cukup doa aja. Jadi sholat istisqa tidak disyariatkan. Tapi pendapat mayoritas ulama, ya jelas itu yang lebih benar, tidak seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena dalilnya jelas, Nabi keluar dan sholat berjamaah. Nggih. Jadi Bapak Ibu, untuk sholat istisqa ini persis seperti sholat id ya. Cuma masalah waktu ya. Kalau waktu sholat istisqa ini bisa dilakukan kapanpun, meskipun yang paling afdol adalah waktu ketika terbit matahari ya. Ketika terbit matahari, bukan pas terbitnya, jadi sudah pas waktu awal zuha, waktu sholat id, itu paling afdol. Tapi adegan dilakukan habis duhur, dilakukan habis isya, tidak menjadi masalah. Pokoknya jangan dilakukan pada waktu-waktu terlarang. Nah, ini untuk sholat istisqa. Kemudian pendapat mayoritas ulama, sholat istisqa itu ada khutbahnya. Nggih. Nah, untuk khutbahnya ini 1 kali atau 2 kali ya. Nah, kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan khutbahnya ada 2 kali. Yang lainnya bilang khutbahnya 1 kali. Boleh dua-duanya. Silakan khutbah 1 kali boleh, khutbah 2 kali juga boleh, sama seperti ketika sholat hari raya. Oke. Hadis berikutnya Bapak Ibu, ada pertanyaankah sebelum kita lanjutkan? Monggo. Tidak ada nggih. Bismillah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, syakan nasu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Syaka itu mengadu ya, jadi orang-orang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
quhutal matar, quhut itu tidak turunnya hujan dalam waktu yang lama. Nggih. Fa amara bimimbarin, maka Nabi memerintahkan mimbar. Fawudi alahu fil musalla, maka mimbar itu diletakkan lahu untuk beliau fil musalla, di tempat sholat. Yang dimaksud dengan tempat sholat di sini adalah tanah lapang. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat istisqa itu ada khutbahnya. Nah, kalau nggak perlu khutbah ngapain Nabi memerintahkan mimbar? Begitu. Kemudian yang afdol sholat istisqa itu di mana? Di tanah lapang, meskipun boleh di masjid. Wa wa'adan nasa yauman, dan Nabi SAW menjanjikan kepada orang-orang yauman, satu hari, yakhrujuna fihi, yang mereka semua keluar untuk sholat istisqa. Ya, yakhrujuna fihi, pergi ke tempat itu. Jadi Nabi itu sudah bilang nanti tanggal sekian, hari sekian kita akan sholat istisqa. Jadi wa wa'adan nas, beliau menjanjikan manusia yauman, satu hari, yakhrujuna fihi, yang mereka keluar pada hari itu. Tujuannya apa? Biar semua orang ngerti, sehingga mereka menyempatkan waktu untuk keluar, sehingga semakin banyak jumlahnya. Begitu Bapak Ibu. Fa kharaja hina bada hajibus syams, maka beliau keluar ketika tampak hajibus syams, itu lingkarannya matahari. Jadi beliau keluarnya ketika matahari sudah terbit Bapak Ibu. Faqa'ada 'alal mimbar, kemudian beliau duduk di atas mimbar. Fakabbara, beliau bertakbir, wa hamidallaha, dan bertahmid, yang menyanjung Allah Ta'ala. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, innakum syakautum jadba diyarikum, sesungguhnya kalian mengadukan tentang kemarau panjang yang menimpa negeri kalian. Wa qad amarakumullahu an tad'uuhu, sungguh Allah Ta'ala memerintahkan kalian berdoa kepadanya. Nah Bapak Ibu, ada enggak orang ketika kemarau minta kepada selain Allah Ta'ala? Halo? Itu syirik ya. Atau mungkin ketika hujan, biar nggak turun hujan, itu ada Pak, malah nggak tahu bener enggak. Jadi ada celana dalamnya wanita itu dilemparkan ke atas genteng biar nggak hujan, ada nggih? Jenengan dulu melakukan bu nggih ketika walimahan atau pas mantu? Ayo, apa hubungannya gitu loh? Iya. Iya. Itu tidak masuk akal. Sing agak masuk akal itu kan di daerah mana itu katanya maling itu kan pakai ilmu apa gitu kan. Itu biar ilmune ndak kanggo, itu disuruh ngapunten. BH itu taruh di luar, celana dalamnya wanita taruh di luar, karena katanya kalau maling melihat itu ilmunya enggak apa? Ilmunya enggak melaku, terus enggak jadi nyolong gitu. Ya wallah alam, itu bener apa enggak? Mungkin pantangannya BE ya, pantangan sing orang-orang pakai. Soalnya gini, orang punya jin itu punya pantangan kadang-kadang. Jadi kalau pengen kebal, pantangannya gak boleh makan ini gitu. Nek makan ini ya wis hilang. Nah itu mungkin begitu. Nah itu ada agak nyambung dikit. Tapi ketika biar ndak turun hujan, dengan ngelempar ke atas sih lo, mending ngelempar terop lo. Oh gak kudanan. Nggih. Gitu Bapak Ibu. Wa qad amarakumullahu an tad'uuhu, sungguh Allah Ta'ala memerintahkan kalian berdoa kepadanya. Jadi setiap kita butuh hajat, butuh apa, minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wa'adakum an yastajibalakum, dan Allah berjanji kepada kalian untuk mengabulkan doa kalian. Jadi Allah berjanji Pak, sudah. Kenapa kita tidak yakin gitu loh? Padahal banyak orang itu berdoa kemudian doanya dikabulkan. Contohnya siapa? Nabi Nuh, ya kan? Nabi Nuh itu nggak pernah menyangka Pak, bahwa
ketika beliau berdoa itu Allah itu menghancurkan semua orang hanya untuk beliau, ya kan? Ya apa enggak? Jadi semuanya mati kan, kebanjiran tuh, kelelep, kecuali beberapa orang yang hanya naik yang naik kapal bersama beliau itu, yang lainnya mati gitu. Jadi ini bukti bahwa Allah Ta'ala mengabulkan doa. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ya, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya, sampai sini terus dilanjutkan la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Ya, la ilaha illallah, tiada ilah yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah. Yaf'alu ma yurid, dia mengerjakan apapun yang dia kehendaki. Ya. Jadi Allah itu sangat mampu melakukan apapun yang dia kehendaki, Pak. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang afdol itu ya kita ketika mengawali khutbah salat Id ya berdoa seperti yang dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Allahumma antallah, ya Allah engkau adalah Allah. Muji-muji dulu. La ilaha illa anta, tiada ilah yang patut diibadai dengan benar kecuali engkau. Antal ghaniyyu, engkaulah yang kaya, maha kaya. Wa nahnul fuqara, dan kita semua yang fakir, yang butuh, ya. Anzil alainal ghaitha, turunkan atas kami ghaith, hujan, ya. Waj'al ma anzalta alaina, dan jadikan hujan yang engkau turunkan atas kami quwwatan, ya, kekuatan. Wa balaghon, balaghon itu artinya adalah bekal, Bapak Ibu, ya. Jadi bekal yang bisa menyampaikan kita sampai jauh gitu. Wa balaghon ilahin, ya, dan bekal yang bisa menyampaikan kami sampai waktu yang lama, yang jauh, hin. Tsumma rafa'a yadaihi, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya. Falam yazal, beliau terus berdoa, ya, dengan angkat tangan, hatta ru'iya bayadu ibtaihi, hingga kelihatan putihnya dua ketiak beliau. Okay. Jadi dalam sholat istisqa ini Bapak Ibu disyariatkan angkat tangan sampai tinggi begini, ya, dan Nabi sampai kelihatan putih kedua ketiak beliau. Nah ini ya karena baju beliau kan kayak baju ihram begitu dulu itu Bapak Ibu, ya, kayak baju ihram, jadi kelihatan. Nah cuma dia mengatakan bahwa putih ketiak pada Nabi itu khusus beliau, dia mengatakan begitu, wallahu a'lam. Ya, ya intinya kan yang jelas kan dicukur kan rambutnya kan. Nah kalau ada rambutnya lah, sahabat bilang rambut tok lah begitu sih. Nah ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu rambut ketiak itu dicukur gitu loh. Nah ini nggak dicukur lah, nggak mungkin kata putih kan. Tsumma hawwala ilan nas zuhrahu, kemudian Nabi itu membalikkan punggungnya kepada manusia. Tadi kan menghadap kiblat, nggih. Tsumma hawwala ilan nasi zuhrahu, kemudian hawala memindahkan kepada manusia punggung beliau. Wa qala baridaahu, kemudian membalik. Rida itu kan selendang, yang tadi di dalam dibalik menjadi di luar. Nah kalau panjenengan ya bawa jaket lah, bawa jaket, jaketnya diwalik, atau misalnya kanggo jaket ya kawasnya diwalik gitu loh. Cuma kok ngilani bawa jaket aja, nggih. Mana tadi? Wa huwa rafi'un yadaihi, dan beliau mengangkat kedua tangannya. Tsumma aqbala 'alan nas, kemudian beliau menghadap kepada manusia. Berarti tadi itu membelakangi, ya, beliau menghadap kiblat kan. Baru setelah itu aqbala 'alan nas, menghadap kepada manusia. Wa nazala, dan turun. Fa shalla rak'ataini, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Nah berarti pada hadis ini itu khutbah dulu baru sholat. Yang masyhur, yang umum itu seperti sholat Id Bapak Ibu, nggih.
Nah, tapi kalau sholat istisqa boleh, wong Nabi melakukan. Tapi kalau sholat id Ustadz boleh dibalik? Tidak boleh. Nabi tidak pernah balik ya. Jadi kalau sholat istisqa boleh khutbah dulu, kemudian sholat. Tetapi yang sering dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dulu baru sholat. Fa ansya'allahu ta'ala sahabatan, maka Allah memunculkan sahabah. Sahabah itu apa? Awan. Faro'adat. Ro'adat itu langsung kilat, cetar-cetar. Wabarokat. Ya, maaf, ro'adat itu suara menggelegar. Wabarokat, barok itu yang kilatnya. Tsumma amtorot, baru kemudian turun hujan. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud, wa qala gharibun wa isnaduhu jayyid. Hadis ini gharib tapi sanadnya kuat. Apa itu gharib? Gharib itu perawinya sahabatnya cuma satu. Jadi yang meriwayatkan hadis ini cuma Aisyah saja, tapi sanadnya kuat, sahih berarti. Wa qissatu tahwili fi sahih, sementara kisah beliau membalik baju tadi itu Bapak Ibu, itu ada dalam Sahihul Bukhari min hadits Abdullah bin Zaid, dari hadits Abdullah bin Zaid. Jadi ada riwayat lain. Wa fihi, dan dalam riwayat Abdullah bin Zaid ini, fatawajjaha ilal qiblati, maka Nabi menghadap kiblat, yad'u, berdoa. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika panjenengan berdoa afdalnya menghadap kiblat. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian beliau mengerjakan salat 2 rakaat, jahara fihi ma bil qiraah, pada 2 rakaat itu beliau mengeraskan suaranya. Walid Daruqutni, dan diriwayatkan Ad-Daruqutni min mursali Abi Ja'farinil Baqir, dari mursalnya Abu Ja'far Al-Baqir. Apa itu mursal? Mursal itu adalah hadis riwayat tabi'in dari Nabi, Bapak Ibu. Tabi'in itu kan nggak mungkin berjumpa Nabi kan? Karena setelah Nabi itu dengan sahabat. Baru setelah itu generasi berikutnya adalah tabi'in. Nah, hadis riwayat tabi'in tanpa menyebutkan sahabat itu namanya mursal. Gitu loh. Jadi hadis mursal itu hadis yang sanadnya terputus. Jadi sahabatnya nggak disebutkan gitu. Nah, secara umum hadis mursal itu dhaif. Kenapa? Karena sanadnya terputus. Tapi kadang-kadang tabi'in ya, kalau dia menyebutkan sahabat kan lama, apalagi kadang-kadang kalau momennya itu momen fatwa, ketika ditanya apa dalilnya langsung mengucapkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda gitu Pak. Ya, itu hadis mursal. Nah, dalam riwayat kitab Sunan Ad-Daruqutni ini ada hadis mursalnya Abu Ja'far Al-Baqir, dia tabi'in. Ya, itu ada tambahan wa hawwala ridaahu, beliau membalik selendangnya, liyatahawwalal qahtu, tujuannya agar apa? Kemaraunya itu berbalik, maksudnya berubah. Kan yang tadi di dalam berubah di luar, yang asalnya kemarau berubah menjadi hujan. Jadi tujuannya itu beliau membalik itu adalah untuk optimisme Bapak Ibu. Sebagai bentuk optimisme berubahnya keadaan dari panas menjadi dingin, dari kemarau menjadi hujan. Jelas ya hadisnya nggih? Nggih. Jadi intinya satu, sebab adanya sholat istisqa itu adalah ketika terjadi kemarau. Terjadi kemarau, kemudian orang-orang merasa kesulitan, menderita, sungai-sungai pada kering, sumur-sumur juga demikian, maka muslimin disyariatkan sholat istisqa. Gimana caranya? Tadi sudah kita bahas. Kemudian sholat istisqa ini ada khutbahnya Bapak Ibu.
dan khutbahnya itu berada di tempat yang tinggi, ya, seperti sholat Jumat dan sholat Id. Kenapa? Ya, meskipun ada mikrofon zaman sekarang, kalau zaman dulu kan pantas ya, biar suaranya lebih menjangkau kemana-mana. Kemudian jamaah juga biar melihat khotibnya, karena kadang-kadang ya beda ya, panjenengan mendengarkan ceramah lihat orangnya dengan cuma voice saja kan begitu. Oke. Kemudian sesuai dengan hadis ini Bapak Ibu, imam itu dianjurkan memberi janji atau menentukan satu waktu, satu hari yang mana mereka semua keluar untuk sholat istisqa. Nah, kemudian pelajaran berikutnya, sholat istisqa dianjurkan dikerjakan di mana? Di tanah lapang. Nah, waktu sholat istisqa itu sama seperti waktu sholat id. Kapan? Yaitu setelah matahari terbit kemudian meninggi seukuran apa, panjang tombak, itulah awal waktu sholat duha. Itu juga waktu sholat istisqa yang paling afdol. Cuman tadi sholat istisqa boleh dilakukan kapanpun selama bukan pada waktu terlarang. Kemudian khatib juga Bapak Ibu perlu menjelaskan kepada para hadirin kenapa mereka keluar untuk sholat istisqa ini. Nabi tadi kan menjelaskan kan, karena nggak ada air hujan, karena begini-begini dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian khatib tadi sebagaimana disebutkan dalam hadis memerintahkan orang-orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya pada waktu yang lain bukannya kemudian tidak perlu berdoa, tidak. Berdoa kepada Allah taala itu kapanpun, cuma dalam kondisi kita kepepet jauh lebih penting. Karena doa itu merupakan sebab yang paling besar untuk tercapainya apa yang kita inginkan Bapak Ibu. Oke, kemudian khatib juga di sini perlu menegaskan kepada para jamaah, ketika kalian berdoa itu Allah pasti mengabulkan, gitu loh. Tadi kan Nabi mengatakan Allah memerintahkan kalian berdoa dan berjanji untuk mengabulkan. Karena kadang-kadang ada orang itu berdoa Pak, tapi ya Allah rek kapan yo tunggu dikabulno, kabulno semalas aku. Nah itu kan bahaya. Makanya orang itu dikuatkan imannya bahwa ketika sampai berdoa pasti dikabulkan. Begitu. Oke, jadi hadis ini jelas sekali bahwa khutbah dulu baru kemudian sholat. Untuk sholat istisqa boleh sekali waktu ya. Tetapi yang umum itu Nabi SAW lebih sering sholat dulu baru kemudian khutbah. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Monggo Bu. Nggih. Hujan buatan. Nggih, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ini saya tidak tahu, tapi memang hujan buatan itu bisa menurunkan hujan gitu nggih. Bisa, betul. Dalam gimana? Menaburkan garam di atas langit. Terus betul hujan. Nggih. Iya. Oke, jadi kalau kita melihat akhir surat Luqman, Bapak Ibu nggih. Silakan dibuka surat Luqman. Surat keberapa surat Luqman itu? Nggih. Gimana bunyinya itu? Jadi ada 5 perkara ghaib ya. Termasuk diantaranya adalah turunnya hujan. Jadi meskipun secanggih apapun ilmu pengetahuan manusia tentang hujan, ya bisa membuat hujan, bisa membuat badai segala macam, bisa membuat tsunami,
Ya wallahu a'lam, tapi sebetulnya pada akhir surat Luqman ini Allah kan jelas mengatakan innallaha indahu ilmus sa'ah. Jadi satu-satunya yang mengetahui kapan terjadinya kiamat itu cuma Allah. Wa yunazzilul ghaith, dan yang menurunkan hujan. Meskipun ada hujan buatan, tapi mungkin bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Cuma ya jeleknya ilmu pengetahuan Bapak Ibu itu menjadikan manusia itu kufur, menjadikan manusia ateis. Kalau dia bisa membuat hujan buatan, bisa membuat matahari buatan, berarti kan dia ngaku dirinya Tuhan kan, sehingga sombong begitu gitu loh. Itu banyak di situ. Jadi saya kira meskipun ada hujan buatan, kita sebagai seorang muslim gak usah niru orang kafir lah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena Allah pasti mengabulkan. Kalau kita sebagai muslim, ayo kita bikin hujan buatan, seakan-akan Allah nggak ada gunanya kan jadinya. Padahal dengan hujan buatan itu biayanya besar dan belum tentu hujan juga turun gitu. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang dalam kandungan. Loh Ustaz, itu lo di USG lo kelihatan pentulnya nek laki-laki. Nah iku umur pirang wulan. Nah pas saulan kok nggih. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Jiwa itu tidak ngerti apa yang dia perbuat besok. Kita nggak tahu, Pak. Kita kan cuma merencanakan. Betapa banyak orang berencana, saya besok akan berangkat ke Jakarta, di bandara harus jam sekian, habis subuh berangkat gitu kan. Tiba-tiba barang bantang yuk kecedet, aduh, gak ngadeg. Ada enggak? Halo? Ya, cuma merencanakan. Semua yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan setiap jiwa itu dia tidak tahu akan mati di bumi mana. Termasuk di sini orang itu tidak tahu dia mati kapan. Nah kalau kita tahu mati kapan lah enak, ancang-ancang dhisik aku tak dadi nakal engko rong dina tak tobat. Akeh to gali. Nggih. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamu. Jadi kalau orang Islam itu ibu tidak berpedoman kepada ilmu pengetahuan, tapi berpedoman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Sekarang lo sak canggih-canggihnya teknologi manusia, dikatakan mobil-mobil baru kan canggih kan. Almas, ayo nyalakan AC, nyala sendiri ya kan. Rem, tiba error Pak. None tol ngerem dewe apa gak mati? Gitu. Jadi secanggih-canggih pengetahuan pasti ada efek sampingnya. Mobil listrik itu, sepeda listrik di mana-mana kan kobongan kan katanya. Gitu. Nggih. Sudah ada lagi Bapak Ibu, jadi orang Islam itu tetap berpedoman kepada keimanannya. Ketika Nabi SAW mengajarkan kita untuk istisqa, ya udah kita istisqa satu. Karena istisqa itu coba yang bikin hujan buatan itu bisa tak kepala RT gitu, ketua RT bisa enggak bisa. Harus negara, itu pun bukan satu negara, harus berhubungan dengan negara yang lain. Itu butuh waktu berapa lama seperti itu. Tapi kalau saat istisqa itu kan mungkin daerah Medaeng nggak ada hujan, kan langsung bisa kan. Kadang-kadang ayo kita bikin hujan buatan apa nonggon kulo, ono udan kolan gitu. Ya, paham maksud saya. Kalau istisqa itu dengan skala lokasi tersendiri, satu perkampungan itu sudah bisa gitu loh. Tapi kalau hujan buatan kan harus nunggu satu negara gitu. Oke. Insyaallah begitu. Wallahu taala a'lam. Ini kita lanjutkan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki dakhalal masjida yaumal jumu'ah, masuk masjid pada hari Jumat. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhtubu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi berdiri berkhutbah. Faqala, maka orang itu berkata, dan Nabi khutbah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal, hancur harta benda.
Wang qata'atis subul, hancur harta benda itu ya tanaman hancur, binatang mati semua karena nggak dapat minum. Wang qata'atis subul, dan terputus jalan-jalan. Apa maksudnya? Karena zaman dulu untuk berjalan kan pakai onta, Pak. Pakai onta, pakai kuda. Nah, sementara nggak ada hujan. Ya kayak semelaku onto kayak ngombe, nggak ada makanan minumannya gitu loh. Makanya wang qata'atis subul, sehingga dengan tidak berjalannya binatang yang digunakan sebagai kendaraan, maka ekonomi pun tidak bisa berjalan gitu. Fad'ullaha azza wa jalla yughithuna, mohon panjenengan wahai Rasul berdoa kepada Allah agar memberi kami hujan. Nah, ini bentuk tawasul, Pak. Berdoa dengan apa? Bertawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup gitu. Farafa'a yadaihi, maka Nabi langsung mengangkat kedua tangannya. Tsumma qala, kemudian beliau berdoa, Allahumma aghithna, ya Allah beri kami hujan. Allahumma aghithna, ya Allah beri kami hujan. Fadzakarul hadis, kemudian menyebutkan hadisnya. Jadi hadisnya masih agak panjang. Wa fihi, dan pada hadis ini ad-du'a'u biimsakiha, doa untuk menahan hujan. Jadi ceritanya begini, Jumat ini itu Nabi minta hujan. Akhirnya satu Jumat, satu pekan itu hujan terus. Sehingga Jumat berikutnya itu apakah orang yang sama ataukah orang lain itu sama, bercerita semuanya hancur, semuanya nggak bisa terputus jalan-jalan, bukan karena nggak ada air tapi karena kebanjiran, Pak. Gitu loh. Makanya di sini wafihi, pada hadits ini ad-du'a'u, Nabi juga berdoa biimsakiha, untuk menahan turunnya hujan. Jadi kalau minta hujan namanya istisqa ya. Tapi kalau minta hujan tidak turun atau dipindah ke tempat lain biar kita tidak kebanjiran, itu namanya istisha. Pakai shad. Dari kata sohwun. Dari kata sohwun, kalau dikatakan as-sama'u sohwah, berarti langitnya cerah. Jadi istisha itu adalah minta cerah agar hujannya tidak turun terus. Kalau istisqa minta hujan, kalau minta berhenti hujan namanya dalam iska. Istisha ya. Alif, sin, ta, sod, ha, alif, hamzah. Istisha, begitu. Oke, hadisnya sahih Bapak Ibu. Pelajaran pertama ini adalah bentuk kedua daripada tata cara minta hujan. Tadi yang pertama kan dengan surat istisqa, yang kedua ini berdoa ketika khutbah Jumat. Apa yang dibacanya ini Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma anzil alaina amtaran ghaziratan. Pokoknya minta hujan lah. Oke, tapi dalam bahasa Arab begitu. Pelajaran kedua Bapak Ibu, orang itu boleh menyebut-nyebut keburukan. Ya. Boleh menyebut-nyebut keburukan yang menimpa seorang muslim selama tujuannya tidak murka, tidak marah kepada perbuatan Allah Ta'ala. Oke. Nah, seperti orang ini. Nah, ini bukan karena dia tidak terima dengan yang diperbuat Allah Ta'ala, enggak, tapi dia menjelaskan kami tertimpa seperti ini, biar dikasih solusi. Sama seperti panjenengan datang ke dokter, harus cerita. Aku kalau malam merasa begini, kalau gini, sehingga dokter tahu, oh ini penyakit ini, kan begitu. Coba jangan ke dokter tapi nggak mau cerita, wah gak waras-waras kan gitu. Nggih. Kemudian pada Jumat yang lain, nah ini baru minta apa tadi? Minta hujan berhenti, namanya istisqa. Nah, biasanya doa istisqa itu begini, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hawalaina sekitar kami, wala alaina tidak di atas kami.
Allahumma alal akam, ya Allah tolong hujan ini turunkan di atas bukit-bukit, waddirab, anak-anak gunung, ya, wa manabitis syajar, tempat turunnya pepohonan, wa butunil audiyah, dan perut-perut lembah. Jadi jangan di atas kita, ya Allah ini sudah banjir, ini tolong dialihkan ke tempat mana gitu. Itu ada doanya, Pak. Nah, yang menjadi masalah kan, ada enggak kita berdoa seperti itu pas kebanjiran? Oke, itu nanti insya Allah ada dalam. Monggo silakan. Nggak boleh ngomong, kan ansit itu kan. Nah, itu beda. Itu kan ngomong kepada sesama makmum, hei menengo, kayak gitu kan, itu tidak boleh. Tapi kalau seperti ini kondisinya dan ngomong kepada imam, ini Nabi SAW kan membenarkan. Dengan beliau menjawab berarti membenarkan. Dan hadis yang melarang kita nggak boleh ngomong itu adalah ngomong kepada sesama jamaah. Dan itu adalah ketika khotib naik mimbar. Ketika belum naik mimbar atau ketika masih azan itu tidak apa-apa. Meskipun lebih baik dihindari. Tapi yang dilarang itu adalah ketika khotib naik, ketika khotib sudah berbicara satu. Kemudian ngapunten, saya nggak tahu di sini ndak BE ya. Itu termasuk kesalahan ketika Jumatan yang khotib itu lagi berkhutbah, kemudian muter kotak, kotak amal, itu ndak boleh itu. Wong ketika kita Jumatan itu kata Nabi SAW, wa man massal hassa faqad lagha, barang siapa yang tulinan kerikil itu nggak ada Jumatannya, maka bagaimana dengan muter seret-seret gitu. Nah terus gimana solusinya Ustadz? Ya solusinya itu, ya kalau di awal bisa, ya cuma maksudnya di sini komat ya teko kan jamaah. Iya. Jadi selesai salam langsung ada instruksi geser seret amalnya itu, kotaknya itu ada petugasnya itu bawa karung jalan seret gitu sebelum orang sholat sunnah. Nah itu lebih bagus begitu daripada dijalankan ketika khotib lagi berkhutbah. Nah makanya di sini ada penjelasannya boleh berbicara bersama khotib ketika hari Jumat. Nah ini termasuk masalah yang dikecualikan dari larangan berbicara ketika khutbah. Jadi kalau ada keperluan dengan khotib, bukan dengan teman sesama jamaah. Kemudian hadits ini menjadi dalil tawassul ya dengan doa orang soleh yang masih hidup. Begitu. Sama nanti ada kisah Abbas dan Umar. Umar itu pada zamannya Bapak Ibu terjadi kemarau panjang, kemudian ngajak orang-orang sholat istisqa dan bertawassul dengan doanya Abbas paman Nabi SAW. Kemudian pelajaran berikutnya ketika sholat istisqa, juga ketika doa istisqa itu disyariatkan angkat kedua tangan. Jadi berdoa dengan mengangkat kedua tangan ini sangat disyariatkan Bapak Ibu. Ya. Bahkan hadisnya mutawatir. Tapi khusus untuk angkat tangan setelah sholat 5 waktu ini yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Tapi kalau setelah sholat sunnah antara adzan dan iqamat monggo begitu. Coba jenengan cari hadis Nabi berdoa angkat tangan setelah sholat 5 waktu lah tidak ada. Gitu. Makanya ada yang mengatakan, tapi kalau kita melarang itu soalnya ikutnya jahati, masa angkat tangan dongo mari sholat kan tidak oleh. Nah cuma Nabi itu tidak mencontohkan itu gitu loh Bapak Ibu. Kape ngomong tuh mengomingkem, kape nuturi kok sawangan cek jahati kok dididik kafir dididik gak oleh gitu. Kafir dewe gak dikatekke nggak ngono. Tapi faktanya Nabi SAW tidak melakukan itu. Nah kita kan sangat mencintai Nabi, ingin jadi umatnya Nabi. Jadi doa itu hukum asalnya angkat tangan Bapak Ibu.
Cuma bukan setelah sholat 5 waktu dan bukan ketika khotib berdoa. Kecuali istisqa. Nggih, insyaallah begitu. Nggih. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Sampun ta? Sampun nggih? Kagian kelempokan ndak apik, malah mukok nanti. Nggih, insyaallah sampai di sini pertemuan kita Bapak Ibu. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.